Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin kita di hari Rabu malam, yakni ngaji kitab Nasil Ibad. Kita memohon Allah Subhanahu wa taala semoga hadir kita di masjid ini untuk salat maghrib berjamaah dan kemudian kita melanjutkannya dengan ngaji kitab Nasil Ibad ini. Semoga dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasil Ibad dengan iringan doa. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasil Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan makalah yang ke-37 dari bab rubai. Dan itu merupakan makalah yang terakhir dari bab rubai. Nah, malam ini kita akan memulai membahas bab khumasi. Bab yang isinya 5 poin nasihat. Nah, bab khumasi ini wafihi, dan di dalam bab khumasi ini sab'un wa ishruna mau'izatan. Ya, ada 27 mau'izah. Ya. Situn akhbarun wal baqi atharun. Yang 6 itu merupakan akhbar, ya. Khobar di sini bermakna hadis Nabi, ya. Wal baqi atharun, dan yang sisanya berarti ada 21 makalah itu merupakan athar. Athar di sini maksudnya adalah ya bisa merupakan qaul sahabat, ya, perkataan sahabat atau perkataan para ulama-ulama yang dikenal dalam tradisi keilmuan Islam, ya. Nah, langsung saja kita
bacakan makalah yang pertama dari bab khumasi ya. Jadi ini tidak cukup banyak ya, hanya 27. Kalau kemarin bab rubai jumlah makalahnya 37 ya. Yang khumasi ini 27 makalah. Baik, langsung saja kita bacakan. Al-maqalatul ula, makalah yang pertama. Ruwiya alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dawuhnya Kanjeng Nabi? Man ahana khamsatan khasira khamsatan. Barang siapa yang menghinakan 5 hal akan mendapatkan kerugian dalam 5 hal pula. Apa saja itu? Manistakhaffa bil ulama, barang siapa yang meremehkan ulama, khasirat dina, dia akan mendapatkan kerugian dalam agama. Wa manistakhaffal umara khasirat dunya, barang siapa yang meremehkan atau menghinakan umara ya, khasirat dunia, maka dia akan mendapatkan kerugian dunia. Wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi'a, barang siapa yang menghinakan tetangga, meremehkan tetangga, maka dia akan mendapatkan kerugian dalam hal manfaat-manfaat yang didapat. Wa man istakhaffa bil aqraba khasiral mawaddah, barang siapa yang meremehkan kerabat, maka dia akan mendapatkan kerugian dalam hal kasih sayang. Wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'isyah, barang siapa yang meremehkan istrinya ya, maka dia akan mendapatkan kerugian dalam hal baiknya, indahnya penghidupan ya. Jadi ini sekali lagi ya, ada sabda Nabi yang menyatakan barang siapa yang meremehkan atau menghinakan ya, atau merendahkan 5 hal ya, maka dia akan mendapatkan kerugian dalam hal 5 hal juga ya. Nah sekarang mari kita bahas satu persatu ya. Karena jumlahnya 5 tidak panjang-panjang ya. Yang penting kita sudah mendapatkan gambaran untuk tiap-tiap poin secara memadai. Ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Dawuhnya Kanjeng Nabi ini menyatakan man ahana, barang siapa yang menghinakan ya, oleh Imam Nawawi diberi syarah ay adzalla. Maksud dari menghinakan dia merendahkan, meremehkan ya. Khamsatan 5 minan nasi, dari jenis manusia. Jadi kalau kita menghinakan 5 di sini maksudnya 5 jenis manusia ya. Nah, khasira khamsatan, maka dia akan mendapatkan kerugian khamsatan pada 5 juga ya. Nah ini Imam Nawawi memberikan penjelasan yang dimaksud dengan khasira khamsatan ini ai ahlaka khamsata umurin ya, maksudnya itu
dia akan merusak, ya, tidak hanya merugi, ya, tidak hanya merugi, tapi rugi di sini dalam arti sampai merusak, ya, 5 hal, ya. Nah, kita bicarakan yang pertama sekarang. Manis takhaffa bil ulama'i, barang siapa yang meremehkan ulama, ya. Nah, maksud meremehkan, maksud merendahkan, ya, maksud menghinakan di sini ini bi'am taroka ta'zimahu, ya. Maksud meremehkan di sini itu dengan cara meninggalkan hormat kepadanya. Ya, artinya ya tidak meremehkan itu berarti tidak menghormati, ya, tidak menghormati ulama. Nah, kalau orang itu tidak menghormati ulama, ya, atau meremehkan ulama tadi itu, khosirat dina, maka dia akan mendapatkan kerugian dalam bidang agama, ya, rugi dalam hal agama dia. Nah, ini Imam Nawawi memberikan penjelasan cukup singkat, fa innahum ma'dinus syariati, ya, karena sesungguhnya para ulama itu ma'dinus syariati. Ma'din itu tambang, ya, tempat, ya, ditambangnya berbagai macam barang tambang seperti tambang emas, tambang minyak, tambang apa saja, ya, itu ma'din. Atau dengan kata lain, ya, yang namanya ulama itu merupakan sumber dari syariat dalam arti, ya, bahwa kita bisa mendapatkan informasi tentang syariat itu ya dari para ulama, ya. Nah, kalau yang namanya ulama ini oleh Imam Nawawi disebut sebagai ma'dinus syariah atau sumbernya syariah atau tambang dari syariat, ya, saya kira bisa kita pahami sepenuhnya, ya. Karena apa? Karena yang namanya ulama itu memang oleh Nabi disebutkan sebagai warathatul anbiya. Ulama itu adalah merupakan pewaris para nabi, ya. Nah, karena ulama itu pewaris para nabi, maka ya kalau nabi itu tugasnya dulu adalah mengemban risalah, menerima risalah, lalu risalah itu kemudian disampaikan kepada umat, ya, atau para pengikut Nabi, ya. Nah, ketika Nabi wafat, itu kan memang lalu kemudian yang namanya syariat itu ya berada di dalam tangan para ilmunya ulama itu, ya. Nah, dari ulama itulah kemudian kita bisa menggali ajaran-ajaran Islam itu, ya. Jadi sekali lagi memang Masya Allah yang namanya kedudukan ulama itu sangat penting di dalam ajaran agama kita, agama Islam, ya. 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 Jadi nuwun sewu, ya, sebagian kita kadang-kadang ada yang apa namanya katakanlah berargumen, ya, kita ini kan apa yang namanya apa Nabi kita itu kan sudah meninggalkan Quran dan Sunnah, ya, ya. Lalu ya sudah kita langsung saja, ya, kemudian katakanlah belajar itu ya tidak usah lewat siapa-siapa, langsung kemudian tiba-tiba membaca Quran dan hadis begitu, ya, ya begitu, ya. Nah itu sesungguhnya ya sulit dibayangkan untuk betul-betul bisa terjadi, ya. Jadi karena sekali lagi sesungguhnya bahwa kita ini untuk era yang hidup sekarang ini ya
bagaimanapun juga kita tahu banyak hal tentang agama itu ya bagaimanapun juga lewat para ulama-ulama kita itu, ya. Ya bahwa betul ya, Al-Quran masih ada, hadis masih ada, tetapi ketika kita memahami Al-Quran dan hadis itu pun juga berdasarkan pemahaman para ulama, ya. Makanya ada tafsir, lalu ada ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, itu semua sebenarnya dalam rangka untuk memahami agama, ya, sebagaimana yang dulu sudah pernah dirumuskan oleh para ulama itu, ya. Itu yang kalau kita merendah hati sebenarnya ya seperti itu posisi kita sekarang hari ini itu, ya. Oke. Sehingga sekali lagi yang ingin saya katakan ya bahwa memang posisi ulama itu sangat penting di dalam ajaran Islam itu, ya, karena sekali lagi ulama itu merupakan pewaris Nabi, ya, yang memang ulama itu memiliki tugas untuk menyampaikan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Nabi dahulu, ya. Nah sehingga ya wajar kalau kemudian ulama itu kemudian layak untuk dihormati, layak untuk ditakzimi, ya. Ya, makanya dalam kitab-kitab akhlak itu, ya, kitab-kitab akhlak itu, ya, yang namanya kewajiban untuk menghormati guru, untuk menghormati orang yang mengajari kita, ya, itu tuh masya Allah ya, luar biasa itu perintahnya, ya, hampir setara dengan kita menghormati orang tua kita itu, ya. Ya, karena apa? Ya karena sekali lagi ya, kalau orang tua kita itu menjadi wasilah keberadaan kita, ya, sehingga layak untuk kita hormati. Guru-guru kita itu, para ulama-ulama itu berjasa di dalam membimbing kita untuk tahu agama itu, sehingga kita kemudian lalu ya bisa menjalankan agama sebagaimana sekarang ini. Ya, kita tidak bisa membayangkan kalau tidak ada ulama itu, ya, begitu. Sehingga sekali lagi memang ulama itu perlu dihormati, ya. Nah sehingga kemudian lalu kalau sampai kok ulama itu tidak dihormati, ya, ulama itu kok tidak dihormati, itu seseorang itu akan mendapatkan kerugian dalam agama. Bahkan kalau menurut syarahnya Imam Nawawi ini, orang itu sama dengan merusak merusak agama, ya. Sama dengan seperti itu. Masya Allah ya. Ini agak keras nih peringatan Imam Nawawi ini, ya. Ya. Nah, yang namanya menghina ulama atau meremehkan ulama itu tidak berarti harus mencaci maki, ya. Ya. Harus mencaci maki, ya, tidak harus seperti itu, ya, 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 nuwun sewu, misalnya kita itu misalnya menganggap belajar agama ora penting, ya, itu sebenarnya itu sudah bisa dimaknai sebagai meremehkan, ya, ulama itu, ya. Jadi istakhofa itu sebenarnya ngentengke, ya. Bahasa Jawa ini ngentengke, ya. 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 Malah sekarang kan banyak ya orang yang kemudian menganggap hal-hal seperti itu kan banyak. Nah itu dia akan rugi sendiri dalam agama, ya. Ya mungkin yang awal-awal gitu mungkin ya tidak sampailah kemudian dia itu lalu menjadi tidak beragama, itu ya enggak, ya mungkin masih beragama, tapi akhirnya itu lama-lama ya yang ngentengke agama akhirnya begitu, ya. Jadi semula hanya ngentengke ulama, ngentengke orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu agama itu, lama-lama akhirnya ngentengke agama itu sendiri. Kata-kata ngentengke itu kok saya kira lebih tepat ya dirasake dalam bahasa Jawa aja, ngentengke, ya.
Ngenteng semula hanya ngenteng ke ulama, lama-lama ngenteng ke agama. Lalu kemudian akhirnya ya kalau sudah ngenteng ke agama ya sudah. Ya akhirnya dia kemudian sembrono dengan agama. Nah, kalau sudah sembrono dengan agama ya sudah. Berarti ya pasti akan rusak itu agamanya. Ya, nah itu. Jadi saya kira nalarnya seperti itu kira-kira. Ya, mengapa orang yang meremehkan ulama ya lalu kemudian bisa sampai kemudian rugi dalam hal agama itu ya. Nah memang ya menghormati ulama itu bukan dalam hal kemudian lalu pada level sampai kemudian mengkultuskan ya seakan-akan ulama itu lalu kemudian juga tidak mungkin bisa salah. Oh itu juga tidak tepat juga ya, karena bagaimanapun juga ulama itu juga manusia ya yang suatu ketika bisa salah ya. Jadi ya kalau sekarang ini misalnya lagi viral ya, lagi viral para kiai ya, terutama kiai yang di pesantren itu kemudian banyak diberitakan ada kasus-kasus moral yang terkait dengan santrinya ya. Jadi ya itu bisa jadi memang bukan kiai beneran, itu satu ya. Atau kalau kiai beneran ya wajar juga karena kiai itu juga manusia yang juga bisa khilaf ya, sehingga tapi saya kira itu sifatnya kasus ya, kasuistik ya. Tapi kemudian lalu pemberitaannya itu seakan-akan lalu kemudian kesannya itu lalu jadi nama kiai, nama ulama itu lalu kemudian seakan-akan hancur ya gara-gara itu. Saya kira juga harus proporsional lah ya, harus proporsional melihat kasus-kasus macam itu ya harus berimbang ya, harus bisa menilai secara wajar ya, bahwa itu salah ya, bahwa itu merupakan hal yang perlu mendapatkan hukuman setimpal ya, bahwa itu perlu mendapatkan perhatian supaya tidak terjadi lagi ya. Tapi jangan sampai kemudian lalu membuat penggiringan opini kalau begitu anak tidak perlu dipondokkan, tidak usah dikirim ke pesantren ya. Pesantren itu merupakan lembaga yang rusak ya. Wah itu jangan sampai ke situ ya. Jadi ini harus hati-hati, betul, harus hati-hati. Ini menyangkut persoalan opini ya, persoalan sikap kemudian kita di dalam menghadapi problem tertentu ya. Sebab ini sudah mulai banyak itu, lalu kemudian kalau begitu jangan dipondoknya anak itu, janganlah. Itu kan kalau sudah begitu kan keliru. Ya yang benar ya pilihlah pesantren yang betul-betul baik, kan begitu harusnya itu ya. Bukan kok pilihannya lalu kemudian jangan digebyah-uyah saben pesantren lalu kemudian jelek semua, jangan ya, begitu. Ya, bahwa ini harus menjadikan orang tua harus semakin hati-hati di dalam memilih pesantren ya semakin hati-hati ya. Tetapi sekali lagi tidak boleh untuk menggebyah-uyah bahwa kemudian pesantren itu kemudian rusak semua, itu jangan ya, nanti kita rugi sendiri ya, Baik, saya kira cukup ya untuk poin yang pertama. Sekarang kita beralih kepada poin yang kedua ya. Wa man istakhaffa bil umara'i, barang siapa yang meremehkan umara, pemimpin. Nah, umara di sini ail muluk ya, maksudnya itu ya para raja itu ya. Khasirat dunia. Ya. Nah, orang kalau meremehkan umara, meremehkan pemimpin itu akan mendapatkan kerugian dalam bidang keduniaan ya. Nah, Imam Nawawi kemudian memberikan penjelasan begini, li'annahum ya, karena sungguhnya umara itu alladzina yurattibuna umurad dunya, karena para umara itu adalah orang-orang yang mengatur persoalan-persoalan dunia ya. Wazimamuha biaidihim, dan kendali dari persoalan-persoalan dunia
itu ya ada di tangan pemerintah itu, ada di tangan umarok itu. Nah sehingga memang ya ya bagaimanapun juga umarok itu harus dihormati, harus ditaati ya. Ya tentu saja selama memang apa namanya umarok itu katakanlah ya dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang yang namanya kepemimpinan di dalam Islam itu memang kepemimpinan bersyarat ya. Jadi kita diperintahkan untuk atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Jadi kita ini diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga taat kepada para pemimpin-pemimpin kita. Ya, lah taat pada pemimpin itu memang biasanya ya selalu diberi syarat ya selama pemimpin itu dalam ketaatan kepada Allah ya. Jadi karena ada kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kepada manusia kita dalam hal bermaksiat tidak boleh taat kepada manusia tadi karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ya Bapak dan Ibu-ibu yang perlu kita pahami ya bahwa terkait dengan persoalan urusan dunia ini ya yang tadi sudah dinyatakan berada di dalam katakanlah pengaturan para raja, pengaturan para pemimpin ya, bahkan kendalinya ada di tangan mereka. Nah, yang namanya ketaatan ya, penghormatan terhadap pemerintah itu menjadi penting. Itu bukan juga lagi-lagi dalam hal pengkultusan terhadap pemerintah, tetapi lebih-lebih untuk menjamin bahwa yang namanya kehidupan dunia itu perlu ketertiban, perlu keteraturan, perlu berjalan dengan semestinya, tidak boleh ada chaos, tidak boleh ada kekacauan. Ya. Makanya dalam tradisi keilmuan Islam itu ada satu pernyataan yang sering dikutip gitu ya, yang namanya berada di pemerintahan raja yang zalim selama 60 tahun ya, itu masih dipandang lebih baik daripada hanya sehari di bawah situasi yang tidak ada pemerintahan sama sekali. Karena apa? Ya, karena tadi itu ya bahayanya chaos, bahayanya kekacauan itu yang sangat tidak bisa dibayangkan kalau misalnya tidak ada pemerintahan. Tapi kalau masih ada pemerintahan, ya itu masih dipandang relatif masih bisa diatasi kalau ada masalah chaos itu. Tapi lagi-lagi ya ungkapan semacam ini jangan kemudian difahami lalu kemudian kita boleh mentolerir kezaliman. Enggak. Ya. Kita sendiri diperintahkan untuk berdakwah ya, untuk melawan kezaliman itu. Ya, bahkan kita sudah pernah membahas ya, belum lama kemarin baru saja sampaikan bahwa yang namanya qaulul haq ya inda sultanin jair itu merupakan setinggi-tinggi jihad ya, afdhalul jihad ya, afdhalul jihadi ya qaulul haq inda sultanin jair. Yang namanya seutama-utama jihad itu adalah berani mengatakan yang hak di hadapan raja yang zalim, raja yang lalim, ya itu, ya. Nah, kalau bisa melakukan itu, wah itu sangat bagus, ya, sangat bagus, ya. Ya. Tetapi ya seperti yang kemarin kita bicarakan dalam satu makalah juga itu, ya. Tapi itu memang luar biasa beratnya, berat sekali. Mengapa berat? Ya karena umumnya orang itu punya rasa takut, ya. Takut
ya terhadap keamanannya, takut terhadap nasibnya ke depan, takut terhadap jiwanya, bisa begitu. Nah orang ketika berhadapan dengan raja yang zalim, kok misalnya berani melakukan kritik, itu bisa-bisa ya nyawanya hilang, setidaknya di penjara, ya kan begitu. Ya. Saya kira kita pernahlah mendengarkan cerita bagaimana situasi-situasi ketika dulu suasana negara itu masih dalam kondisi yang represif, itu sering terjadi hal seperti itu. Ya. Nah, sekarang ini saja memang yang namanya masa reformasi ya, dan hasil reformasi itu kemudian orang lalu kemudian bebas bicara ya, sampai mengkritik apapun ya, tidak ada masalah sama sekali, sehingga orang sekarang cenderung berani mengkritik itu ya. Nah itu lain persoalan, tapi pada umumnya memang berat ya berkata benar di hadapan sultan yang jair tadi, yang zalim tadi ya. Nah meskipun berat, Islam mengajarkan seperti itu. Nah sehingga itulah makanya kemudian lalu yang diperlukan itu ya yang kemarin sudah kita bahas itu ya, kalau bisa itu di dalam melakukan kritik jangan asal kritik, tapi kritiklah dengan cara yang bijaksana, sehingga kemudian lalu kritiknya itu tetap sampai, tetapi tidak membahayakan ya. Atau kalau dalam bahasa yang sering kita dengar dalam istilah kita itu na'arep apa jenenge, menangkap ikan itu, yang penting ikannya kena ya, yang penting ikannya kena toh ya, jangan malah sebaliknya, airnya sudah keruh, ikannya tidak ketangkap sisan, wah malah ora karu-karuan. Nah yang penting itu ikan kena, kalau bisa air tidak keruh ya, begitu. Itu yang paling bagus. Nah itulah makanya dibutuhkan kebijaksanaan itu, dibutuhkan kiat-kiat bagaimana supaya mengkritik itu dengan baik itu. Nah makanya saya kagum itu dengan para kiai-kiai ya, terutama kiai-kiai sepuh, kiai tradisional itu kadang-kadang kalau mengkritik situasi, mengkritik pemerintah itu kadang-kadang dengan guyon ya, mengkritik tapi dengan bahasa yang ya sepertinya tidak mengkritik tapi dalam ya, kadang-kadang lebih kena dibandingkan dengan malah diomelin, malah dihujat itu ya. Nah itulah seni ya, seni dalam berdakwah, seni di dalam menasihati orang ya, sehingga kemudian sekali lagi tadi itu intinya ya, bahwa yang namanya ikannya yang penting kena ya, jangan sampai airnya keruh tadi itu ya. Nah jadi sekali lagi ya, kalau dinyatakan bahwa kalau sampai kita menghinakan atau meremehkan pemerintah, dan kalau kemudian pemerintah itu betul-betul sampai tidak berjalan ya, itu sekali lagi ya, kalau sampai kemudian pemerintahan lumpuh, itu yang rugi sebenarnya semua orang ya, semua orang, karena kemudian bahwa yang namanya kehidupan itu bisa chaos tadi, itu bisa kacau tadi itu. Sehingga sekali lagi kalau kita diminta untuk menghormati pemerintah itu dalam pengertian kita menjaga supaya pemerintah itu bisa berjalan dengan baik ya, jangan sampai terjadi chaos di dalam kehidupan masyarakat, jangan sampai terjadi kekacauan di dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah dengan begitu tidak boleh mengkritik? Boleh, bahkan mengkritik pemerintah itu harus ya, tapi sekali lagi mengkritik ya tadi itu ya, usahakan memang dengan cara yang sebaik-baiknya, agar supaya yang dikritik itu betul-betul bisa menerima dengan lapang dada, dan kemudian bisa melaksanakan kritik-kritik yang diberikan itu. Sebab kalau mengkritiknya itu tidak dengan bijaksana, kadang-kadang malahan justru kritiknya tidak sampai ya, malah justru si yang dikritik malah tambah marah, malah bisa juga tambah ngawur ya, malah kemudian yang mengkritik juga kemudian mendapatkan katakanlah akibat yang tidak baik ya, malah jadi tidak menguntungkan semuanya ya. Oleh karena itu sekali lagi kritik penting ya, nasihat kepada para umarok penting ya, bahkan malah Nabi menyatakan
itu sebagai afdhalul jihad, ya. Tetapi sekali lagi itu perlu dilakukan dengan cara-cara yang hikmah, cara-cara yang bijaksana. Nah, kalau itu bisa dilakukan, insya Allah lebih berdaya guna. Ya. Baik, saya kira untuk sementara 2 poin dulu ya, 2 poin untuk malam ini. Ya mudah-mudahan yang 3 poin nanti bisa kita selesaikan pada pertemuan yang berikutnya. Jadi sekali lagi untuk yang mulai bab khumasi ini, pembahasan yang saya berikan tidak sangat mendalam seperti yang sebelum-sebelumnya ya, 1 poin, 1 pertemuan, 1 poin, 1 pertemuan, sehingga membutuhkan lama waktu ya. Ini nanti mudah-mudahan agak lebih cepat ya, tapi tetap juga dengan penjelasan-penjelasan yang mudah-mudahan cukup memadai ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk malam ini, dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi